Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas investasi. Di video kali ini saya akan memberikan analisa sederhana yang biasanya saya lakukan dalam melakukan pembelian suatu instrumen investasi atau juga kali ini lebih spesialnya ke saham. Ini juga merupakan request salah satu dari teman-teman kita. Oke, jadi seperti apakah? Kita langsung saja masuk ke video. Nah teman-teman, tentunya sudah ada sudah ada layar GoTrade ya. Di video ini saya lebih ke GoTrade ya karena lagi seneng-senengnya investasi di saham bursa Amerika. Teman-teman, kemarin saya sudah coba deposit dan depositnya cepet banget. Saya depositnya di hari Sabtu ya, Sabtu atau Minggu saya lupa. Habis deposit nggak lama kemudian dia udah, saya pilih yang satu hari, jadi besoknya dia udah masuk. Nah ini hasil deposit saya. Kemudian sekarang saya akan membeli saham Apple teman-teman, saham Apple Trade ya, karena kemarin saya hanya belinya di $3 saja. Sekarang saya mau nambah teman-teman, trade lagi buy Apple stock, itu saya belinya $20 ya. 20 cukup ya, 20 30 deh, 30 ya, karena 300-an saya beli 30. Preview buy. Oke, nanti di market open saya akan beli $30 saham Apple. Scroll. Oke, selesai. Dia akan antri ya teman-teman ya. Nanti kalau dapat, nanti ada email masuk ya, atau ada pemberitahuan juga. Jadi kita tunggu dulu karena market bursa Amerika belum buka saat video ini dibikin. Yung tadi kan katanya mau jelasin analisanya, Yung, bukan cara beli sahamnya. Oh iya, lupa. Oke, kita jadi langsung masuk saja ke videonya lebih dalam lagi perihal analisa ya teman-teman ya. Oke. Yap, jadi muka saya kembali kecil dan ini adalah layar investing.com ya teman-teman ya. Teman-teman boleh buka browsing ya teman-teman, browsing, buka Google boleh, Mozilla boleh, terserah, bebas. Nanti teman-teman ketik aja ID investing.com atau investing.com, search saja di Google ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk analisa itu ada dua teman-teman, analisa fundamental dan analisa teknikal. Jujur saya bicara, jujur saya kasih tahu, untuk analisa fundamental saya sangat lemah teman-teman. Saya jadi hanya memperhatikan rasio-rasio ya teman-teman, yang menurut saya itu penting ya teman-teman. Tapi teman-teman yang anak akuntansi ya, tunjuk tangan dong yang anak akuntansi, like nih videonya. Teman-teman harus menelaah lebih dalam lagi perihal laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan ya. Di sini saya lihat ya teman-teman ya, di bagian ringkasan finansialnya teman-teman ya. Untuk saham yang Apple yang saya beli itu ya, ini untuk laporan tahunannya itu total pendapatannya growth ya teman-teman ya, naik walaupun sempat di 2019 turun tipis, tapi di 2020 naik kembali. Saya acungi jempol di tahun 2020 di mana masa pandemi masih mampu mencetakkan total pendapatan yang tidak kalah jauh, dengan malahan lebih meningkat daripada 2019 ya teman-teman ya. Di sini di web investing.com ini sekalian promo ya teman-teman ya, menampilkan banyak sekali informasi yang dibutuhkan seperti ini. Per kuartalnya bukan per kuartal, per tahunan. Kalau per kuartalnya atau per triwulannya ada di sini ya teman-teman ya, bisa diklik. Tapi ini untuk per tahunnya, lihat tuh teman-teman, total pendapatannya secara tahunnya itu naik ya teman-teman ya, tipis 274.515 dibandingkan periode sama di tahun lalu hanya sekitaran 260.000 seperti itu teman-teman. Walaupun di 2019 ini mengalami penurunan ya teman-teman ya. Di sini di laporan investing.com ini sangat lengkap teman-teman menurut saya ya teman-teman ya, karena rasio-rasio keuangannya juga ada. Jadi bagi anak akuntansi boleh jangan males baca laporan keuangan perusahaan yang akan kita investasikan. Loh, kok Yung kok nggak pelajari semua? Jujur saya agak lemah kalau soal untuk laporan keuangan seperti laporan laba rugi. Oke, ini tunggu sebentar dan oke. Nah, ini dia laporan laba ruginya, teman-teman bisa lihat ya secara detail. Di sini ada neraca keuangannya juga, ada arus kasnya juga. Jadi ini adalah untuk analisa fundamentalnya. Bagi saya pribadi, apabila ya teman-teman ya, suatu perusahaan yang memiliki omset ya cenderung relatif naik walaupun dikit tapi stabil dari tahun ke tahun, semakin baik. Saya senang dengan perusahaan seperti itu. Kemudian Apple, kenapa saya pilih ya, karena brand juga ya teman-teman ya, sudah diketahui ya oleh masyarakat pada umumnya. Meskipun ya teman-teman ya ada negatifnya kalau misalnya brand seperti teknologi ini tidak beradaptasi ataupun berkembang. Contohnya teman-teman tahu nggak, sekitaran beberapa mungkin puluhan tahun yang lalu nanya, hey bro, HP lu HP apa? Nokia. Hey bro, HP lu HP apa? BlackBerry. Tapi teman-teman sadar nggak, di akhir-akhir ini sudah sangat jarang orang megang HP tersebut.
Kalau ditanya, bro lu pegang apa nih? Gua iPhone. Kayak ada prestisnya gitu ya teman-temannya pegang satu iPhone. Soalnya harganya katanya sudah mau ini ya, sudah dekat dengan harga satu buah sepeda motor ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi itu kelemahannya teman-temannya. Tetap ada kelemahan dalam setiap usaha seperti itu. Jadi ada plus dan ada minusnya seperti itu ya teman-temannya. Itu adalah dari sisi fundamental yang harus kita pelajari lebih dalam ya teman-teman. Kompetitornya dan sebagainya, laporan keuangannya lebih dalam. Anak akuntansi boleh bantuin, tolong komen di bawah mengenai laporan keuangan Apple ini bagus atau enggak ya. Kita sharing bersama ya teman-teman ya. Yuk, terus selain analisa fundamental apalagi? Nah, berikutnya ini gua lebih demen teman-teman ya. Adalah analisa teknikal. Ya, ini dia analisa teknikalnya. Untuk saham Apple sendiri ya teman-teman ya. Saya lihat, saya terawang dari masa lalu ya teman-teman ya, dia cenderung mengalami kenaikan. Teman-teman lihat bisa nggak ini? Saya udah zoom agak ini ya, agak kecil ya teman-teman ya. Dari lihat perkembangannya dari tahun ke tahun, dari 2014 sebelum 2014 sampai 2021 ini cenderung mengalami kenaikan. Grafik seperti ini yang lebih saya suka. Kenapa? Karena investasi itu kan bukan setahun 2 tahun tapi kan panjang. Yung apakah menjamin tahun-tahun berikutnya dia bakal naik terus? Tidak menjamin, tapi sebagai gambaran historis sebelumnya kita dapat lihat ketika dia turun dia masih bisa naik, karena menurut saya pergerakan suatu harga saham mencerminkan kepercayaan suatu investor terhadap perusahaan. Bagus banget ya kata-kata saya teman-teman ya. Nggak bisa diulang lagi, tapi nanti kalau teman-teman mau dengar boleh diputar 15 detik sebelumnya. Jadi ketika harga sahamnya naik, saya yakin dan percaya investor sudah menilai perusahaan itu sudah baik dari sisi keuangannya, dari sisi produknya, salesnya, dia mampu bersaing dengan kompetitornya dan lain-lain. Tercermin dari mana? Dari naiknya harga saham. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Karena sudah lihat dari grafiknya, sekalian saya ada kasih sedikit ya teman-teman ya. Sedikit saja ya, sedikit ya. Kalau banyak nanti kepedesan. Nggak teman-teman. Di sini ada sedikit analisa teknikal dasar yang saya gunakan. Bagi teman-teman yang ingin request khusus di video lainnya, teman-teman boleh drop komen di bawah ya teman-teman ya. Di sini saya melihat adanya suatu harga saham Apple itu dia terpentok di support atau resistnya teman-teman di sini ya. Saya nggak gambar lagi karena ini saya sudah gambar. Karena kenapa? Karena di laptop saya nggak cukup kalau mau colok mouse teman-teman, jadi susah garisnya. Teman-teman lihat ya, di sini ada supportnya dan di sini juga ada supportnya. Jadi ini adalah range harganya. Kalau saham Apple ini dia bergeraknya konsolidasi di sini, mohon maaf teman-teman, kalau ada yang bingung drop komen di bawah saja ya mengenai masalah teknikal ini. Karena jujur di video-video sebelumnya saya belum memasukin materi teknikal. Karena ada teman-teman yang request nanya soal analisa, mau tak mau saya harus mengeluarkan 3 jurus. Keren juga ya teman-teman ya, 3 jurus. Oke, jadi ini ada support dan resisten. Menurut saya sendiri, berdasarkan analisa saya ya, nggak harus 100% dipercaya teman-teman. Tapi dia di sini, saham Apple ini sudah bergerak di bagian support dan resistnya. Sebenarnya masih ada lagi perihal dengan support resist Fibonacci dan ada juga dynamic support resisten ya teman-teman. Tapi di sini saya tutup dulu. Saya hanya menggunakan support resist berdasarkan harga. Ini support resist apa ya namanya ya teman-teman ya? Oke, jadi saya memberanikan diri untuk membeli saham Apple saat ini karena ya di area menurut saya adalah supportnya teman-teman. Apabila dia jatuh lagi, maka saya akan menggunakan konsep DCA membeli di harga 136.8 lagi ya. Kalau dia jatuh lagi baru saya lihat ya mau beli di harga apa lagi, baru dianalisa lagi. Seperti itu. Dan lagi-lagi chart ini adalah trading view, jadi ketika kita gambar kita save aja ya teman-teman ya. Kedepannya kita buka masih ada gambar kita lagi ya. Gitu teman-teman. Nah, sebagai tips tambahannya, ketika teman-teman sudah berhasil menganalisa teman-teman baik fundamental maupun teknikal, bebas teman-teman suka demen yang mana ya. Suka cewek yang kulit putih atau yang cewek ini sawo matang gitu ya. Jadi ngomongin cewek ini. Nah, jadi bebas teman-teman. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih baik. Semua punya manfaat atau punya plusnya masing-masing. Teman-teman mau suka yang fundamental silakan, mau suka yang teknikal juga silakan.
bebas dipilih ya. Tapi ketika teman-teman sudah mulai belajar analisa, langsung dipraktekkan teman-teman, baik di saham bursa Amerika, baik di saham Indonesia, ataupun di instrumen-instrumen investasi yang teman-teman lagi senang investasi. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena ilmu harus terus dipraktekkan. Jangan takut salah teman-teman. Karena ketika salah, disitulah kita belajar. Gila, malam ini saya kesambet apa ya teman-teman? Dari tadi Kuan motivasi bijak terus ya teman-teman ya. Padahal nggak bijak-bijak amat kan Kuan. Oke teman-teman. Jadi jangan pernah takut teman-teman. Apabila ada yang punya pertanyaan bingung, silakan saja tanya ke kiri atau ke kanan. Karena kebetulan kiri kanan saya nggak ada orang, saya nggak bisa nanya soal akuntansi tadi teman-teman. Oke, jadi menurut saya inilah analisa-analisa sederhana yang biasa saya lakukan ya teman-teman. Saya cenderung lebih sukanya di analisa teknikal ketimbang fundamental. Bagi teman-teman yang punya request, punya pertanyaan seputar analisa ataupun seputar apapun itu, bisa drop saja komen di bawah. Jangan lupa teman-teman ya, terus belajar dan terus belajar. Kita sharing bersama, oke? Jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajangmyeon. Dadah.